بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Abdullah Basfar, yang bernama lengkap Abdullah Al-Khail Basfar, adalah seorang alim ulama dan pembaca Al-Quran terkenal di Arab Saudi. Abdullah Ali Basfar lahir pada tanggal 9 Dzulhijjah 1381 Hijriah di Jeddah, Arab Saudi. Selama bulan suci Ramadan, Abdullah Ali Basfar adalah imam utama di Jeddah. Beliau mempelajari Al-Quran sejak usia sangat dini. Abdullah Ali Basfar memperoleh gelar sarjana di Universitas Jeddah pada tahun 1406 Hijriah dan selanjutnya meraih gelar masternya di Arab Saudi. Dia melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor di Universitas King Aziz dan menjadi guru besar di universitas tersebut. Setelah itu, ia memulai karirnya sebagai seorang imam dan khatib di Masjid Mansur El-Sabi, Jeddah. Dari situ namanya kian terkenal. Abdullah Ali Basfar juga pernah menjadi sekretaris jenderal di Liga Internasional Studi Pembelajaran Tahfidz Al-Quran. Dia kemudian dikenal sebagai salah satu qori terkenal di Arab Saudi. Album qori'nya tersebar di banyak media dan bisa ditemukan di beberapa platform digital. Suaranya ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran banyak dikagumi oleh umat muslim di seluruh dunia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Si Abdullah Basfar memperoleh beberapa gelar, beberapa diantaranya adalah master di Universitas Ummul Qura di bidang fikih dan usul fikih pada tahun 1412 Hijriah. Kemudian ia mendapat gelar doktor di bidang fikih tahun 1419 Hijriah. Syekh Abdullah Basfar menempati banyak posisi penting. Selain sebagai imam Masjid El-Sabi di Jeddah, beliau juga merupakan anggota Asosiasi Profesor di Universitas King Abdulaziz. Juga sebagai sekretaris jenderal di Liga Internasional Studi dan Pembelajaran Al-Quran, Presiden Internasional Intense for Holy Quran, dan bekerja sama dengan Muslim World Liga. Beliau diakui sebagai qori selama malam pembacaan Al-Quran Ramadan di Jeddah. Abdullah Basfar banyak menempati posisi dan penghargaan sejak awal karirnya. Berikut adalah beberapa karir beliau. Sebagai imam Masjid Mansur El-Sabi di Jeddah. Kemudian yang kedua, anggota Asosiasi Sarjana di Universitas Raja Abdulaziz. 3. Sebagai Sekretaris Jenderal Liga Internasional Studi dan Pembelajaran Quran Tahfidz Al-Quran. 4. Menulis ulang Al-Quran 4 kali. 5. Mengorganisir konferensi untuk menciptakan kesadaran. 6. Presiden Internasional Intense of Holy Quran dan bekerja sama dengan Muslim World Liga. Selain yang sudah disebutkan berulang-ulang, Syekh juga seorang penulis yang rajin, yang mana karya-karyanya banyak dikenal oleh dunia muslim, seperti Renungan atas Surat Al-Fatihah atau Meditasi Al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah, kemudian Cahaya Pengelolaan Al-Quran, Perjalanan dengan Tanda-Tanda Surat Yusuf, kemudian Ramadan, Ayat dan Fakta, Biografi Al-Siddiq, Pemurnian Jiwa, dan banyak lagi yang belum bisa disebutkan dalam video ini. Selain itu, beliau juga biasa memberikan ceramah dan menjalankan program penyadaran tentang berbagai topik seperti terorisme, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Penanggapan Syekh Abdullah Basfar. Seperti dilansir di Middle East Monitor atau MIMO, yaitu akun Twitter The Prisoner of Conscience, menyampaikan bahwa Syekh Basfar ditangkap pada bulan Agustus tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana dan di mana ditangkap. Yang mana isi dari pemberitaan itu adalah mengonfirmasikan bahwa kami mengonfirmasi penahanan Syekh Dr. Abdullah Basfar sejak Agustus 2020. Ditulis di akun Twitter Prisoner of Conscience. Laporan tentang penahanan Syekh Basfar bertepatan dengan laporan tentang penahanan Syekh Saud Al-Funaisan yang ditangkap pada bulan Maret. Al-Funaisan adalah seorang profesor universitas dan mantan dekan Fakultas Syariah di Universitas Al-Imam di Riyadh.
Kabar dari media lain menyatakan bahwa Syekh Dr. Abdullah Basfar ditangkap pemerintah Arab Saudi pada bulan Agustus 2020 setelah videonya menjadi imam sholat dan memimpin doa di halaman Hagia Sophia tahun 2014. Alasan penangkapan Dr. Abdullah Basfar tidak diklarifikasi otoritas Saudi Arabia, namun diduga penahanannya saat itu terkait hubungan politik Saudi Arabia dan Turki yang sangat tegang. MiddleEastMonitor.com mengabarkan bahwa kerajaan dan para pendukungnya mengklaim penahanan para imam, cendekiawan, dan ulama adalah tindakan keras terhadap ekstremisme. Sementara para kritikus bersikeras bahwa itu adalah penindasan yang disengaja terhadap setiap oposisi potensial dan bahwa pemerintah Saudi berusaha menghapus identitas agama di Arab Saudi. Ada juga yang menyatakan Dr. Abdullah Basfar divonis penjara selama 12 tahun karena menerima undangan untuk memimpin sholat di pelantaran Masjid Hagia Sophia di Turki. Tidak hanya Dr. Abdullah Basfar, banyak ulama imam cendekiawan muslim harus berakhir di penjara kerajaan Arab Saudi, seperti Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Mahmud yang merupakan mantan anggota Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud. Karena mengkritik bentuk hiburan, dia dipenjara 25 tahun dan ditahan sejak September 2021. Syekh Dr. Saleh Talib, mantan imam dan khatib Masjidil Haram, pada bulan Agustus 2022 lalu juga divonis 10 tahun penjara karena berpidato mengkritik pemerintah Saudi Arabia. Laporan tentang penahanan Syekh Basfar bertepatan dengan laporan tentang penahanan Syekh Saud Al-Funaisan yang ditetapkan pada bulan Maret, yang mana kita sudah ketahui Al-Funaisan adalah seorang profesor universitas dan mantan dekan di Fakultas Syariah di Universitas Al-Imam di Riyadh. Itulah sedikit informasi tentang Syekh Abdullah Basfar. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.